Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi di pembelajaran bahasa Indonesia dengan saya Bu Kinasi. Hari ini Ibu hanya ingin memberi materi sedikit saja. Masih berhubungan atau berkenaan dengan teks prosedur ya. Kali ini Ibu akan memberikan beberapa contoh jenis teks prosedur. Di sini silakan kalian perhatikan ada di slide berikutnya lah di sini. Ada satu contoh teks prosedur di situ, judulnya cara mematikan komputer. Nah, bisa kalian baca di situ teks 1. Di situ ada gambar, kemudian ada pengantar, kemudian ada langkah-langkahnya. Kalau pertemuan yang beberapa waktu yang lalu kalian sudah mengerti ya strukturnya atau ada apa saja di dalam teks prosedur itu. Sekarang kalian menyimak kembali penjelasan tersebut. Ini ada teks 1, contohnya judulnya cara mematikan komputer. Kemudian di sini Ibu mempunyai teks 2. Nah, dengan judul kiat menata rambut pendek. Nah, kemudian ada teks 3, contoh teks 3 di sini. Nah, sekarang coba kalian bandingkan antara teks 1, teks 2, dan teks 3. Berbeda. Tentunya berbeda ya. Perbedaannya ada di mana? Yang jelas berbeda pada judul. Judul 1, 2, dan 3. Silakan diperhatikan kembali. Contoh teks 1. Di sini terlihat lebih simpel ya. Kenapa simpel? Karena di sini ada judul, kemudian ada pembuka, kemudian di sini langsung langkah-langkah. Dan penjelasan bagian akhir atau struktur akhirnya masuk di dalam langkah-langkah. Sekarang kita perhatikan teks 2. Di sini ada judul kiat menata rambut pendek. Kemudian di sini ada pembuka, kemudian di sini langkah-langkahnya berupa apa? Berupa narasi atau dibentuk sebagai paragraf. Tidak langkah-langkah yang singkat-singkat. Sekarang kita ke teks 3. Nah, di sini tidak ada langkah-langkah yang dibentuk ke bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5 tidak ada seperti pada di nomor 1 dan teks 2. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4. Tetapi di teks nomor 3 di sini tidak ada ini nomor-nomor penomoran ini. Nah, bedanya apa? Jadi, teks narasi tersebut satu bisa berupa langkah-langkah atau berupa narasi. Kemudian yang kedua berupa langkah-langkah yang disusun ke bawah. 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kombinasi atau perpaduan antara narasi dan langkah-langkah yang disusun ke bawah. Nah, saya harap kalian bisa memahami penjelasan Ibu ya, meskipun di sini hanya terbatas menuliskannya di sini. Nanti jika ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan kembali ya. Nah, kita sekarang sudah jelas ya. Jadi yang pertama ini sebagai
Ini. Nah, langkah-langkah yang disusun ke bawah, langkah-langkahnya. Yang kedua, dia ada narasinya. Kemudian langkah-langkahnya juga disusun sebagai narasi atau berparagraf, ya. Atau lebih ini lebih simple. Kalau yang ini lebih dijelaskan lagi, dijelaskan kembali. Kemudian yang teks nomor 3 ini tanpa ada langkah-langkah yang disusun ke bawah, semuanya murni sebagai paragraf atau narasi, ya. Nah, baiklah. Sekarang kita ke sini, analisis teks prosedur. Analisis apanya? Analisis struktur. Kemarin sudah Ibu berikan tugas untuk kalian menganalisis struktur teks prosedur yang telah kalian temukan. Nah, jadi teks prosedur itu terdiri dari ada tujuan, ada langkah-langkah, dan ada penegasan ulang. Di teks nomor 1 tadi, penegasan ulangnya ada di masuk ke dalam langkah-langkahnya, tidak dijelaskan secara tersendiri. Nah, beda dengan ini. Berbeda dengan ini ya. Nah, kalau teks nomor 3 ini, di sini ada jelas tertulis langkah penegasan ulang. Nah, kalau di teks nomor 2, di manakah penegasan ulangnya? Nah, di sini dengan begitu rambut kamu bla bla bla. Nah, itu ya. Penegasan ulang itu mengulang dari tujuan atau bagian awal, ya. Nah, di sini kembali lagi. Ada tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Pada contoh teks berjudul Kiat Berwawancara Kerja, pendahuluan yang dimaksud berupa pengertian wawancara dan manfaat bagi suatu perusahaan. Nah, teks nomor 3 di sini. Nah, di sini dijelaskan pada ini, slide nomor 6. Langkah-langkah berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan ada pada paragraf 2 sampai 9 di sini ya. Nah, ini nanti kalian baca kembali. Oke. Kemudian yang terakhir ada penegasan ulang atau penutup. Nah, apa penegasan ulang itu? Penegasan ulang adalah berupa harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Nah, di teks nomor 3 ada di paragraf nomor 10. Silakan nanti dibaca lagi ya anak-anak. Kemudian yang berikutnya ke analisis kaidah bahasa teks prosedur. Nah, di sini ya. Ini kemarin sudah saya singgung sedikit. Sekarang di sini Ibu berikan yang lebih jelas atau lebih lengkap ya. Jadi, kaidah kebahasaan teks prosedur itu ada kata kerja imperatif, ada pernyataan persuasif, ada kata teknis, ada konjungsi penjumlahan, ada deskripsi alat. Nah, berkaitan dengan kaidah bahasa yang tidak tidak sama persis dengan penjelasan saya tempo hari, tidak mengapa. Yang penting kalian paham, semuanya bisa ada pada teks prosedur. Baik yang 5 ini, 1, 2, 4 ya, 4 maupun yang kemarin telah Ibu jelaskan. Nah, nanti silakan dibaca kembali. Dibaca ya. Kata kerja imperatif, pernyataan persuasif, kemudian kata teknis, konjungsi penjumlahan, dan deskripsi alat. Sekarang coba nanti kalian temukan arti dari masing-masing ini. Nah,
Apa itu kata kerja imperatif? Apa pernyataan persuasif? Apa itu kata teknis, konjungsi penjumlahan, dan deskripsi alat? Bisa nanti kalian tuliskan di buku masing-masing. Ya, kemudian nanti ini bukan tugas ya sebenarnya, hanya sebagai biar kalian tahu apa sih masing-masing artinya. Nah, gitu ya. Tulis di buku tugas di buku kalian masing-masing. Kemudian ketika nanti ada yang belum paham, butuh penjelasan yang lebih, silakan nanti kalian bisa tanyakan di Google Classroom atau bisa japri saya atau WA pribadi. Nah, sekian dari saya. Silakan nanti diperhatikan, disimak kembali pembelajaran hari ini. Berjumpa lagi dengan saya nanti di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya anak-anak.